Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Kita lanjut kembali diskusi kita dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi Mas Heri mengatakan ada anomali politik di Pilkada Jawa Barat. Seperti apa itu? Iya, karena basis ideologi di sana ada, pengaruh figuritas juga ada, lalu kemudian di situ juga banyak pemilih-pemilih yang masuk dalam kategori swing voters dan undecided voters. Di situ kumpulannya gitu. Berbeda dengan Jawa Tengah, Jawa Timur yang memang basis ideologi sangat kuat. Nah, kenapa saya katakan begitu? Pemilu legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2014 yang menang itu PDIP. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat itu PDIP, makanya PDIP dapat 20 kursi. Ya, sekarang kan PDIP mengajukan sendiri pasangan Hasanah, tanpa berkoalisi dengan yang lain. Begitu, satu. Yang kedua, PDIP berkuasa tuh dari pemilu ke pemilu. Yang menang dalam pemilihan gubernur 2 periode PKS. Gitu kan? Lalu kemudian ketika Pilpres 2014 yang menang, padahal PDIP unggul di situ, yang menang Prabowo. Nah, maka sekarang kalau kita lihat misalnya, kita mengacu pada hasil quick count yang melakukan quick count di Jawa Barat, yang menang sekarang PKS dan Gerindra nyaris menang, walaupun Prabowo di situ unggul, nyaris menang ya, ada perbedaan. Lalu kemudian PDIP malah tidak mendapatkan, malah berada di posisi keempat. Lalu kemudian yang menang sekarang adalah figur menurut saya di sini. Figur. Jadi pasangan Rindu ini figur. Partainya kecil-kecil loh, partai menengah. Nasdem, PKB, P3, dan Hanura. Nah, ini menggambarkan bahwa anomali politik terjadi di Jawa Barat. Nah, menarik kalau kita kaji lebih jauh. Ternyata Mas Abbas, mungkin Mas Abbas punya data juga, di 2013 kondisi ini juga hampir sama. Perbedaan hasil quick count dan real count antara pasangan Ahmad Heriawan dengan Deddy Mizwar dan pasangan Rieke dengan Teten. Gitu. Beda-beda tipis. Jadi sekarang kan kalau kita lihat wacana di publik, pasangan Asik ini masih nunggu nih ya hasil hitung, karena memang tadi sudah dijelaskan hasil hitung dari SMRC itu 2 kali margin error, sekitar 2,7 ya. Ya memang rawan sih sebenarnya. Ya kalau menurut saya di bawah 5% itu rawan, tapi jarang sekali hasil quick count sepanjang metodenya dijalankan dengan benar, pemilihan TPS-nya itu benar. Menurut saya sulit lah hasil quick count itu berbeda dengan hasil penghitungan real count. Kira-kira begitu. Lalu menurut Anda seperti apa Mas Heri? Yang mana pasangan Rindu juga di hasil survei, hampir seluruh lembaga survei dia paling tertinggi, 40% lebih. Bahkan untuk pasangan Asik sendiri di peringkat 3 dan tidak mencapai 10% gitu. Ini faktor-faktor selain pemilih yang random tadi itu, pasangan Asik bisa melejit gitu. Menarik. Saya melihat begini, kalau Mas Abbas ada data exit poll, saya melihat ada 2 faktor lain yang menentukan. Yang pertama adalah mesin partai PKS bekerja. Ya, bekerja. Memang di Jawa Barat mesin partai PKS ini solid, gitu, terutama di wilayah-wilayah urban, wilayah-wilayah urban. Kemudian yang kedua adalah figur Prabowo juga berpengaruh di situ. Coba perhatikan media-media publikasi yang muncul baleho dan sebagainya. Pasangan Sudrajat Ahmad Saihu ini kan selalu menempel dengan pasangan dengan poster Pak Prabowo, dan Prabowo gitu. Ya. Ini menurut saya juga berpengaruh pada akhirnya. Jadi ada figur Prabowo di situ yang berpengaruh, salah satu ya. Kan ada banyak variabel, indikator. Lalu kemudian yang kedua adalah mesin partai PKS juga bekerja di situ. Nah, pemilih di Jawa Barat ini kan memang beragam. Ya, misalnya di wilayah tadi saya sebutkan swing voters dan undecided itu lebih banyak di wilayah-wilayah urban seperti di Kota Bogor, Kota Bekasi, Depok dan sebagainya. Ini kan basis-basis PKS memang kuat di wilayah-wilayah tersebut dan di situ banyak pemilih-pemilih rasional. Tapi ada misalnya di Jawa Barat bagian selatan. Nah, ini kan basis-basis ideologis juga kuat. Biasanya partai Islam di situ kuat. Nah, P3 misalnya di Tasik karena UU mantan bupati di sana ya, Tasik. Lalu kemudian kita lihat misalnya memang basis-basis di wilayah tersebut mereka menang. Jadi ada banyak faktor, Mas. Nah, kalau menurut saya Jawa Barat ini selalu menarik, 2013 menarik, 2018 menarik, dan memang pada akhirnya partai politik juga tercengang melihat situasi seperti ini. Gitu. Berarti banyak kejutan di Pilkada Jawa Barat. Iya, banyak kejutan. Setiap 5 tahun sekali. Iya, dia adalah kombinasi antara figur, ideologi, juga saya kira pengaruh media juga ada di situ. Kalau Jakarta kan pengaruh medianya besar sekali. Dia
Jawa Barat juga ada. Jadi munculnya tadi misalnya campaign mengeluarkan kaos itu juga ada pengaruhnya. Salah satu indikator yang bisa kita katakan bahwa di situ menurut saya pengaruh terhadap perpindahan pilihan dari satu pasangan ke pasangan asik. Baik Mas Heri, kita ke Mas Abbas. Mas Abbas tadi kalau saya tidak salah dengar, saya menyimpulkan dari perkataan Mas Heri bahwa lembaga survei ini selalu menjadi sasaran para masyarakat, yang mana ketika masyarakat yang dia dukung itu menang, pasti dia akan tidak komplain. Tapi ketika pasangan yang dia dukung kalah, pasti dia akan komplain. Sejauh ini? Saya kira normal aja. Terjadi seperti itu. Dan kita juga tidak mengklaim bahwa itulah yang yang paling benar gitu. Tidak, kita juga harus menunggu hasil resmi yang dihitung oleh lembaga resmi KPU. Sejauh ini kita belum punya pengalaman, mudah-mudahan tidak punya pengalaman yang berbeda jauh dengan dengan hasil hitungan resmi KPU. Sejauh ini sih pengalaman kita bersyukur secara saintifik kita proven dan dekat, gitu, selalu dekat dengan dengan hasil KPU. Kalaupun ada yang tidak puas, saya kira normal saja. Orang butuh butuh meluapkan emosinya dengan cara yang benar. Mungkin salah satunya dengan coba menenangkan timnya bahwa masih ada kesempatan untuk bersabar gitu sampai akhir hasil resminya keluar dari KPU, dan bukan mereka juga masih ada waktu juga untuk mempersoalkan ke MK jika ada selisih gitu. Oleh karena itu kita percaya bahwa kita dan teman-teman yang melakukan quick count bukan hanya di Jawa Barat tapi di provinsi dan kabupaten yang lain jujur melakukan itu, dan sampai sejauh ini kita tidak menemukan ada lembaga yang bermain-main dengan data. Di Pilpres 2014 kita menemukan ada lembaga yang memang sengaja mengeluarkan hasil berbeda sendiri. Saya kira mencoba merusak integritas ilmiah dari lembaga-lembaga survei dengan membuat penghitungan data keliru, sehingga memenangkan satu pihak, dan itu membuat konflik, ketegangan, dan akhirnya harus melibatkan komite etik yang mengaudit lembaga-lembaga survei. Lembaga-lembaga yang memenangkan Prabowo saat itu malah nggak mau diaudit, malah pada kabur, menghilang dia. Itu berarti memang dari awal tidak punya niat yang baik dan tidak kredibel juga dengan itu. Nah, untuk pemilu kada serentak kemarin, kita tidak menemukan ada satu lembaga yang melakukan quick count dengan hasil yang sama sekali berbeda. Bedanya kecil-kecil, apalagi selisihnya selisih satu temuan lembaga survei dengan yang lainnya itu kecil-kecil. Di bawah 0,5% sejauh ini. Lebihnya di bawah 1%, tapi di bawah 0,5% itu beda-bedanya itu. Termasuk yang melakukan survei di Jawa Barat itu selisih antar lembaga survei itu hasilnya kecil-kecil, di bawah 0,5 itu. Itu artinya kita punya tingkat kepercayaan pada hasil kerja ilmiah kita dan kawan-kawan itu dengan integritas yang cukup tinggi. Baik Mas Abbas, kita break sejenak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Newsroom.